Pemirsa, Anda masih bersama saya, Saranita, dalam Viral News. Untuk pertama kalinya, Hizbullah menyerang markas Mossad di pinggiran kota Tel Aviv, Israel, pada Rabu 25 September. Mereka meluncurkan rudal balistik Kader 1 ke markas besar mata-mata Israel. Hizbullah menuduh markas Mossad penyebab gelombang pembunuhan komandan Hizbullah dan ribuan ledakan perangkat komunikasi pager yang digunakan oleh anggotanya. Serangan ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena ini merupakan pertama kalinya kelompok perlawanan Lebanon menargetkan daerah pinggiran Tel Aviv dengan rudal. Militer Israel mengklaim rudal Hizbullah berhasil dicegat oleh sistem pertahanan tentara David Sling yang ketika mendekati sasaran di pinggiran kota Tel Aviv. Sirine juga meraung di Tel Aviv dan kota-kota lain di Israel setelah penembakan tersebut. Sementara itu, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka menyerang peluncur Hezbollah di Lebanon Selatan, mengklaim lokasi itu digunakan untuk menembakkan rudal ke Tel Aviv. Tentara Israel telah melancarkan gelombang serangan udara di Lebanon sejak hari Senin dini hari terhadap apa yang disebutnya target Hizbullah di tengah meningkatnya peperangan antara kedua belah pihak. Serangan udara tersebut terus menewaskan hampir 560 orang, termasuk 95 wanita dan 50 anak-anak, serta melukai 1.835 lainnya. Semi-auto. Israel memperluas serangan udaranya di Lebanon dan menembak jatuh rudal yang ditembakkan Hizbullah ke Tel Aviv pada Rabu 25 September. Lebanon mengatakan 15 orang tewas dalam serangan Israel tersebut, termasuk 2 serangan langka di daerah pegunungan di luar benteng tradisional Hizbullah di selatan dan timur. Kementerian Kesehatan setempat mengatakan serangan Israel di desa Joun di pegunungan Shouf, Tenggara Beirut, menewaskan 4 orang. Serangan lainnya menewaskan 3 orang di Masyara, sebuah desa mayoritas Syiah di daerah pegunungan yang sebagian besar Kristen sekitar 25 km utara Beirut. Seorang penduduk mengatakan serangan itu menghantam desanya, menghancurkan sebuah rumah dan sebuah kafe. 8 orang tewas dalam serangan Israel di selatan. Militer Israel telah melancarkan serangan udara terberatnya dalam hampir 2 dekade minggu ini. Mereka menargetkan para pimpinan Hizbullah dan menghantam ratusan lokasi jauh di dalam Lebanon, sementara Hizbullah telah menembakkan rentetan roket ke Israel. Ribuan warga, bahkan ratusan ribu warga Lebanon, telah meninggalkan rumah mereka dan rumah sakit telah dipenuhi dengan orang-orang yang terluka sejak meningkatnya intensitas pengeboman pada hari Senin. Sementara itu, para pemimpin dunia juga khawatir bahwa konflik tersebut yang terjadi bersamaan dengan perang Israel di Gaza melawan Hamas meningkat dengan cepat seiring meningkatnya jumlah korban tewas di Lebanon.
Militer Israel kembali mengerahkan tentara cadangan di tengah potensi perang dengan Lebanon. Media lokal melaporkan pada Rabu 25 September, Israel mengumpulkan para prajurit cadangan yang telah menyelesaikan dinas mereka untuk mengatasi kurangnya pasukan. Militer Israel harus memanggil warga yang telah diberhentikan dari ketentaraan beberapa tahun yang lalu atau yang telah dibebaskan dari dinas selama beberapa tahun terakhir. Surat kepada para prajurit cadangan menyatakan bahwa Angkatan Darat telah berada dalam keadaan perang selama beberapa bulan. Dalam surat itu dikatakan, demi alasan keamanan dan untuk memperluas lingkaran dinas, alasan tersebut yang menyebabkan para prajurit cadangan dibebaskan dari dinas tidak berlaku lagi. Seorang prajurit yang bertugas sebagai tenaga medis di Batalion Brigade ke-769 di wilayah utara antara tahun 2010 dan 2013 juga kembali direkrut. Dia merasa dirinya seperti direkrut dalam pasukan yang tidak punya rencana. Sementara itu, lembaga penyiaran publik Israel KAN melaporkan bahwa tentara Israel sedang mempersiapkan kemungkinan operasi darat di Lebanon. Laporan itu mengatakan Menteri Pertahanan Yoav Gallant bertemu dengan tentara yang tengah berlatih untuk skenario invasi darat. Namun belum ada komentar dari militer Israel mengenai laporan tersebut sejauh ini. Apakah memang Israel merencanakan untuk melakukan invasi ke Lebanon setelah perang Gaza yang masih berkecamuk, ataupun memang hanya serangan balas di perbatasan? Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.